yang berbahagia, hari ini saya diminta sharing tentang learning dan transformasi. Ini menarik sekali karena kami sedang melakukan transformasi yang agak serius. Ada ribuan karyawan kami ada di Gardu melakukan pekerjaan yang sifatnya transaction setiap hari. All of a sudden teknologi barangkali akan segera menggantikan pekerjaan-pekerjaan itu. Pertanyaannya, dikemanakan teman-teman itu? Ya, kalau kita nggak mau terlalu banyak mikir sih gampang, ambil kalkulator, lalu datang ke ruangan CFO. Pengalinya segini, tolong siapin duit. Tetapi rasanya kalau itu yang kita lakukan, apa bedanya kita dengan orang-orang yang punya kemampuan di bawah rata-rata? Jadi kami men-challenge diri kami di Jasa Marga dengan teman-teman HC yang ada di sini. Apa yang bisa kita lakukan untuk memberikan nilai tambah, create job baru, sehingga ulat betul-betul berubah jadi kepompong kemudian menjadi kupu-kupu, ya, bukan dari ulat menjadi ulat yang lebih besar. Nah, dalam konteks ini saya akan ceritakan sedikit konteks Jasa Marga biar teman-teman yang belum pernah ikut sesi saya bisa memahami konteksnya. Kenapa DNA kita begitu berbeda? Kemudian kita akan cerita sedikit apa yang kita lakukan di human capital area, dan kemudian tidak bisa dihindari, akhirnya human capital lah yang nge-lead transformasi. Jadi saya waktu pertama kali masuk human capital dan umum, ngurusin procurement dan lain-lain. Transformasinya nggak bergerak. Kemudian kita inisiatif, karena transformasi dampaknya ke manusia, maka Chief Human Capital lah yang harus drive transformasi, tahu kapan harus ngegas teknologinya di-deploy, tahu kapan harus ngerem, karena implikasinya serius kepada ribuan orang. Nah, kemudian kita merubah cara kita merekrut talent, merubah cara kita melakukan proses pembelajaran, dalam arti kita ingin mengembalikan otonomi kepada employee untuk menentukan masa depannya sendiri, dan perusahaan akhirnya menjelmakan dirinya menjadi fasilitator, menjadi pembantu, di mana setiap employee harus bertanggung jawab terhadap masa depannya. Kita tidak pernah menutup pintu, kita membuka pintu selebar-lebarnya, tetapi mereka yang harus menentukan mereka mau kemana. Ini esensinya. Dan terakhir kami terus bergerak. Baik, sebagai pengantar, tiap kali kita bicara transformasi, hampir selalu contohnya ulat kepompong kupu-kupu. Hampir selalu. Tetapi kita nggak pernah sadar apa implikasinya terhadap organisasi. Dan kami juga sempat kejebak. Begitu bicara, kita sekarang sudah double, sudah bertransformasi. Nah, kalau double berarti ulatnya jadi gede. Ya, tetap ulat kalau cuma bicaranya double. Kemudian bagaimana kupu-kupu ini bisa terbang menentukan pilihan-pilihan hidupnya, ini yang akan menjadi proses pembelajaran kita. Nah, problemnya kenapa dari 4 BUMN yang saya pernah bantu, Jasa Marga jauh lebih tough. Karena DNA-nya memang berbeda. Jasa Marga lahir sebagai regulator. Jadi ada jalan tol Jagorawi dibangun oleh pemerintah, Jasa Marga dilahirkan suruh mengatur dan mengelola jalan tol. Jadi kita disuruh jadi wasit sekaligus pemain tunggal. Tapi lama-lama 87 pemerintah membuka kesempatan kepada swasta untuk bermain di jalan tol. Tapi pengaturnya tetap Jasa Marga. Nah, lebih enak lagi kan? Yuk tanding lawan gua tapi gua wasit ya. Kira-kira begitu. Dan transformasi yang sesungguhnya dari pengatur menjadi pemain sebetulnya terjadi pada tahun 2004. 2004 lahir BPJT, Badan Pengatur Jalan Tol. Sebetulnya Jasa Marga sudah menjelma menjadi pemain biasa. Untungnya wasitnya yang ngajarin kita, yang ngajarin bikin SOP-nya juga kita. Jadi masih agak aman lah kita, ya. Walaupun wasitnya sudah lahir namanya BPJT, tetapi masih kita yang memfasilitasi, membuatkan prosedur-prosedur dan lain-lain. Jadi kita masih bisa dapat advantage dari situ. Sehingga tidak heran sampai hari ini pun kalau ada apa di jalan tol, orang langsung bilangnya itu Jasa Marga.
Dan saya salut kepada manajemen yang melakukan gebrakan di tahun 2007 untuk memutuskan Jasa Marga IPO. Menurut saya pribadi, itu adalah keputusan yang paling strategik yang diambil untuk membuat Jasa Marga keluar dari zona DNA pengaturnya ke zona yang lebih akuntabel, transparan, dan profesional. Jadi menurut saya itu keputusan yang brilian yang dilakukan di tahun 2007. Dan kesininya banyak hal yang sudah dilakukan. Jadi di satu sisi kita punya punya DNA yang relatif sulit untuk bertransformasi, tetapi kenyataannya Jasa Marga sudah terbiasa melakukan transformasi. Walaupun kadang-kadang berat jalannya. 2009 kita sudah mencanangkan elektronifikasi. 2009. Tetapi sampai 2017 hanya 20% penetrasinya. 80% lebih customer masih suka bayar pakai uang cash, apalagi kami yang menerima, ya kan? Baru pada 2017 pemerintah menyatakan 100% cashless. Dan luar biasa, dalam waktu 3 bulan Jasa Marga convert dari cash ke cashless almost 100%. Jadi bisa kok kalau mau. Kenapa mesti nunggu dari 2009? Dan Anda boleh lihat laporan keuangan kami 2017, 2016 ke 2017 itu volume transaksinya naik signifikan. Pertanyaannya apakah jumlah mobil naik begitu signifikan? Ya, mungkin yang tercatatnya lebih signifikan. Nah, kemudian 2018 ada milestone baru di mana kita menembus 1000 kilo, menyambungkan Trans Jawa sampai ke Surabaya. Kenapa itu milestone baru? Karena sebetulnya udah puluhan tahun wacana Trans Jawa itu tersambung, baru berhasil disambungkan 2018. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, 38 tahun usia Jasa Marga, kita hanya membangun 593 km jalan raya. Dan jumlah itu kita double hanya dalam waktu 3 tahun. Nah, sekarang bagaimana dengan karyawan? Dulu per kilometer kita ada 16 orang, itu standar pengelolaan jalan tol. Tapi sekarang kita turun sampai dengan 7 orang per kilometer. Thanks to technology. Ya mungkin kalau teknologinya kita gas lebih lanjut, ya kita implement AVC misalnya, Automatic Vehicle Classification, mungkin bisa turun lagi ke 3 atau 4 orang per kilometer, atau mungkin 2 orang per kilometer. Nah sekarang Anda lihat, Uber, mobil-mobil siapa? Yang ganti oli siapa? Yang isi bensin siapa? Yang cari penumpang siapa? Nah, dengkul siapa? Facebook, reporternya siapa? Fotografernya siapa? Editornya siapa? Distributor yang ngetek-ngetek siapa? Nah, dengkul siapa? Udah kejadian. Jadi mentor saya itu sangat futuristik ternyata, ya. Dan kalau nggak salah mentor saya itu imajiner. Jadi teman saya berdiskusi di cermin, ya. Jadi itu sudah kejadian sekarang. Nah, kalau kita tenang-tenang aja Jasa Marga, jangan-jangan nanti pengelola tol terbesar nggak punya konsesi. Namanya Alipay mungkin. Sama seperti negara pengekspor minyak yang besar nggak punya tambang. Kita beli dari dia. Negaranya kecil, bercanda-bercandanya kita kalau kita kencingin aja dia tenggelam. Tapi kita beli minyak dari dia. Karena itu Jasa Marga harus bongkar fondasinya. Fondasi apa? Fondasi human capital. Karena yang menentukan kemenangan jangka panjang adalah human capital. Fondasinya kita bongkar. Karena fondasi yang lama nggak bisa menampung itu. Nah, apa yang kita lakukan dengan fondasinya? Satu, human capital harus dorong bisnis. Bisnisnya mau kemana? Bisnisnya dulu ditentukan. Oke, kita bilang sekarang, Jasa Marga mau slicing down, mau ngecilin dirinya agar lebih lincah. Dulu kita itu lakukan A sampai Z, sehingga kita gemuk dan agak lambat. Makanya bangunnya cuma 8 km per tahun. Kenapa lambat? Karena kita lakukan semuanya. Mulai dari tender konsesinya Jasa Marga, memenangkan, mendesain, membangun, mengoperate
Jasa Marga dari A sampai Z. Sekarang kita bilang, udahlah, ini company beli Samurai, kita belah 3 company-nya. Jasa Marga induk, jadiin asset owner saja. Asset owner kerjanya ngapain? Cari aset-aset yang profitable, lepasin aset-aset yang less profitable. Creativity di financing harus dilakukan. Makanya CFO kita dari sekuritas company, keren. Lalu nomor 2 apa? Nomor 2, aset-aset yang udah ada, yang udah kadung banyak. Karena dulu regulasinya, kalau mau bikin satu ruas baru, harus perusahaan baru. Itu regulasinya begitu, Bapak bayang nggak? Kita sepanjang-panjang sekarang udah punya 25 perusahaan anak. Karena regulasinya bilang, kalau buka ruas baru, harus perusahaan baru. Jadi, jadilah tuh. Jasa Marga Semarang Batang, Jasa Marga Solo Ngawi, Jasa Marga Solo Ngawi Kertosono, Jasa Marga Cinere, Kunciran Serpong, dan seterusnya dan seterusnya. Kadang-kadang luasnya cuma 9 kilo, karyawannya 17, direksinya 3, komisarisnya 3. Jadi saya 3 bulan pertama, tugasnya waktu itu memberhentikan 22 direktur utama dan direksi perusahaan anak. Ngurangin. Persoalan muncul di BUMN, anak perusahaan, direksinya nggak boleh merangkap. Jadi jadilah 25 paket direksi. Nah, ini harus di-manage. Makanya kita sekarang bikin strateginya regional base. Ya, kita bikin 3 regional besar. Inilah yang akan kita proyeksikan jadi anak perusahaan. Ruas-ruas tadi jadi cucu. Nah, kalau udah cucu boleh merangkap. Jadi nanti mungkin 6 ruas direksinya cuma 1 paket gitu. Kita kalah dengan Astra. Kenapa? Astra bebas saja, dia direksinya merangkap 3-4 ruas, nggak apa-apa. Jadi kita mesti tarung di situ. Nah, baru layer 3, potongan ketiga adalah service provider. Yang mengoperate tol, ya bikin service provider. Yang memaintain tol, bikin service provider. Sehingga dia bisa mengoperate bukan hanya tolnya kita, tapi juga tol orang lain yang tidak punya core kompetensi di situ. Karena banyak sekali sekarang orang punya uang banyak dan nafas panjang masuk ke tol. Kompas, Gramedia aja punya tol sekarang, padahal dia nggak punya core kompetensinya. Yuk, biar kita yang operate. Wilmar mungkin sebentar lagi masuk ke tol. Bapak Ibu kalau punya tabungan agak panjang, silakan join sama kita bikin tol. Tapi nggak usah bikin operator company-nya. Makanya sekarang kita sudah mengoperate bukan hanya ruas kita, ya, anak perusahaan kita sudah mengoperate lebih dari 300-an kilo ruas orang lain. Jadi opportunity-nya menjadi lebih luas. Maintenance juga begitu. Dia tidak hanya memaintain ruas kita, dia bisa memaintain ruas orang lain. Bahkan apa bedanya memaintain tol sama memaintain pelabuhan, sama memaintain lapangan udara misalnya, ya, sama teknologinya kita mesti kuasai. Nah, itu kira-kira bisnisnya. Kalau bisnisnya ke situ, orangnya bagaimana? Nah, tentu orangnya mesti disiapkan untuk bisa menghadapi tantangan itu. Dan kami membuat arsitektur yang sederhana, di mana orang dan organisasi harus saling menyadari bahwa masing-masing pihak punya ekspektasi dan masing-masing pihak harus berjanji mendeliver ekspektasi pihak lain. Jadi waktu saya direkrut ke Jasa Marga punya ekspektasi ke saya punya ekspektasi ke Jasa Marga. Dan begitu juga teman-teman yang kita rekrut. Dan pertemuan antara janji dan ekspektasi itulah yang kita sebut value proposition. Pertanyaannya, ekspektasi organisasi apa? Dari dulu sampai sekarang sama. Ekspektasi organisasi nomor 1 pasti deliver goal-nya dia. Karena itu karyawan diharapkan apa? Perform. Masalahnya, performance management yang ada itu tidak memastikan itu. Kenapa tidak memastikan itu? Karena performance management berorientasi kepada kinerja individu. Ada KPI individu, ada target, dan saya harus capai itu. Maka berbondong-bondonglah orang klaim, Pak, saya ini striker, KPI-nya cetak gol, Bapak kasih target 3, saya cetak 6 gol, mana bonus saya? Dia nggak peduli kalau kita kebobolan 7, karena itu KPI-nya kiper. Maka mulai sekarang kita bilang, yang kita tanya pertama kali adalah Jasa Marganya kalah atau menang, bukan Anda achieve atau tidak. Jadi kita balik di performance manajemennya. Jasa Marganya kalah atau menang? Menang. Oke. Tim Anda kalah atau menang? Menang. Boleh ditanya Anda cetak gol atau tidak. Ya, beda. Kalau dulu di PKB-nya, di perjanjian kerja bersamanya, itu hanya bicaranya saya KPI achieve 100%, nilainya K2. Bonusnya bahkan sudah ditulis di PKB, ya. Bonusnya 5 kali. Kalau K3
3 kali. Kalau jasa marganya rugi, ya bodo amat. Pokoknya kan bonus sudah ditakar. KPI saya tergantung goal yang saya cetak. Nah sekarang kita bongkar itu, karena ekspektasinya company-nya harus menang. Ekspektasi kedua apa? Setiap tahun biasanya company mereview strateginya untuk memenangkan goal. Problemnya biasanya orang tidak punya inisiatif menyesuaikan kapasitasnya mendukung strategi itu. Jadi misalnya kita bilang strategi kita sekarang masuk ke digital nih. Tidak ada inisiatif dari karyawan untuk belajar digital sebelum dipanggil oleh learning center belajar digital. Jadi selama ini karyawan nunggu apa? Nunggu training dipanggil. Kapan dipanggilnya? Nah prosesnya agak panjang tuh. Diawali dengan awal tahun ada training need analysis, habis itu desain kurikulum, habis itu cari fasilitatornya, habis itu ditenderkan, habis itu diskedulkan kelasnya. Keburu basi itu kompetensinya. Karena itu sekarang kita bilang dengan arsitektur ini karyawan harus punya inisiatif belajar sendiri. Karena belajar adalah tanggung jawab karyawan bukan perusahaan. Kewajiban perusahaan adalah mempermudah Anda akses belajar. Nah, gimana caranya nanti kita kasih tahu.